pertanyaan yang di sini boleh nanya, yang di rumah juga silakan. Oh, ada pertanyaan ternyata. Bu, ada yang belum Ya. di ACC kayaknya. Ini sebetulnya saya udah set otomatis masuk, ya. Tapi dengan kondisi otomatis masuk, kalau layar Google Meet ini sedang aktif saya buka. Tapi kalau sedang tidak aktif saya buka, makanya saya sedang membuka layar PowerPoint, ya berarti yang seharusnya bisa otomatis masuk jadi nggak bisa masuk. Makanya kalau bisa masuknya tepat waktu, supaya nanti waktu saya udah mulai ngajar jangan ada yang masuk lagi seperti itu. Jadi sehingga apa? Sehingga ya kesannya saya harus klik manual lagi. Tidak, saya udah setting di sini, saya udah pakai plugin otomatis masuk. Nah, tapi ya syaratnya apa? Ya tepat waktu. Kalau saya udah buka layar PowerPoint ya kalian ya jadi nggak bisa masuk gitu ya. Oke, nih saya bahas saja nih pertanyaannya dari Cut Nurhidayanti. Contoh lain dari agregasi. Apa ya contoh lainnya ya? Oke. Nah, agregasi ini ya, kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya, suatu relasi, ya relasi itu kan biasanya menghubungkan entitas dengan entitas. Nah, bedanya pada agregasi ternyata suatu relasi itu bisa saja itu berkait. Nah, berkait dengan suatu himpunan entitas dan relasi lainnya. Ya, jadi kalau biasanya relasi itu kaitannya antar entitas. Nah, tapi pada agregasi bukan antar entitas, tapi entitas dengan himpunan entitas yang lainnya, bukan himpunan entitas dan relasi lainnya. Ya, kalau ditanya contoh lain, kalau tiba-tiba sebetulnya saya agak nggak kepikiran juga, tapi ini saya jelaskan ulang saja. Ya, maknanya di sini, di sini ilustrasinya ada mahasiswa, entitasnya mata kuliah dan praktikum. Ya. Nah, ini maknanya mahasiswa mempelajari mata kuliah, ya, mahasiswa mempelajari mata kuliah. Jadi kalau mahasiswa tadi udah ngambil mata kuliah, anggaplah ya, mahasiswa tadi udah ngambil mata kuliah basis data misalnya. Basis data. Nah, sesudah mahasiswa tadi mempelajari mata kuliah basis data, barulah dia boleh mengikuti praktikum basis data. Paham? Maknanya dia tidak boleh ikut praktikum, ya, dia tidak boleh ikut praktikum kalau dia belum mempelajari mata kuliah basis data ini. Nah, ini biasanya kondisi seperti ini seringnya kalau kita kan di sini praktikum dengan mata kuliah itu kan digabung dalam satu aja kan. Jadi kan sistemnya biasanya SKS-nya kalau dibuat 3 SKS berarti 2, 1. Maknanya 2 ini untuk teori, sedangkan 1 ini untuk praktikum. Ya, karena sistem kita di MIPA, kalau di fakultas lain saya pun kurang pasti seperti apa, tapi kalau di MIPA sifatnya seperti itu. Nah, andaikan, kasusnya seperti ini. Jadi antara mata kuliah teori dengan praktikum itu beda. Jadi ada mata kuliah, ya, ada mata kuliah basis data. Nah, kemudian ada mata kuliah praktikum basis data. Ya, jadi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah praktikum basis data, syaratnya apa? Dia haruslah sudah mempelajari mata kuliah basis data.
Jadi maknanya kalau dia belum ngambil mata kuliah basis data, maka dia tidak boleh mengikuti praktikum basis data. Nah, jadi itu makna daripada agregasi. Maknanya relasi ini, ya, relasi mengikuti ini, dia mengaitkan antara praktikum dengan himpunan ini sekaligus, semuanya sekaligus. Nah, jadi maknanya, ya, pada kasus ini antara mata kuliah dengan praktikum itu beda. Jadi memang ada kalau misalnya di apa namanya di daftar mata kuliahnya, berarti nanti ada tulisannya basis data 2 SKS contohnya. Kemudian praktikum basis data 1 SKS. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di kita, jadi jangan bayangkan sama kayak seperti kita di sini di Unsyah ya. Nah, kalau kita di informatika lah istilahnya, nah kita ini digabung. Nah, ini teori dan praktikum itu digabung dalam satu, jadi tidak dipisah. Nah, kondisi ini adalah kondisi kasus jika mata kuliah dengan praktikumnya ini dipisah. Makanya mahasiswa itu boleh mengambil praktikum jika sudah mengambil mata kuliahnya. Paham? Paham? Insya Allah paham, Bu. Makasih, Bu. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau udah paham. Aduh. Mahasiswa di sini jadinya. Nah, contoh ya, misal di sini ada, ini saya singkat aja karena panjang harus ditulis. Mata kuliah. Praktikum. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apa maknanya? Ada yang tahu? Sama nggak dengan yang tadi? Hah? Sama? Masa sih sama? Bentuknya aja beda, pasti beda lah. Sama nggak? Ada yang jawab sama nih. Kalau udah dibilang Beda. sama, ini bentuknya beda kan. Jadi kalau bentuk beda pasti maknanya itu berbeda. Nah, kalau yang jawab berbeda, kira-kira bedanya itu di mana? Gimana? Apa bedanya antara agregasi tadi, ya, antara agregasi dengan ini? Nah, ini kan tersier ya, di mana satu relasi itu berkait dengan 3 entitas sekaligus. Apa bedanya? Ada yang menjawab yang di rumah tadi, ada yang bersuara sepertinya? Ada yang ingin menjawab? Silakan, siapa tadi mau jawab? Ya, ada? Kok diam-diam aja nih? Udah masuk praktikum kan? Sudah kan? Oke lah, kalau memang tidak ada yang menjawab, oke, saya jelaskan aja. Nah, maknanya di sini berarti relasi ambil ini, ya, relasi ambil itu akan mengaitkan secara sekaligus bersama-sama. Nah, bersama-sama bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah, ya, dia juga akan mengambil praktikum. Nah, maknanya apa? Beda dengan yang tadi. Nah, kalau yang tadi udah saya jelasin, dia harus ngambil mata kuliah dulu, ya, dia harus ngambil mata kuliah dulu. Jadi setelahnya udah lulus ceritanya mata kuliah tersebut, barulah dia boleh mengambil praktikum. Ya, nah kalau yang ini, ya, maknanya pada saat yang bersamaan, si mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah, dia juga akan mengambil praktikumnya sekaligus bareng-bareng.
Paham? Nah, itu bedanya. Nah, anggapannya kalau kayak tadi ya mungkin beda semester ya, jadi maknanya dia harus udah ngambil mata kuliah dulu, udah lulus, sudah dapat nilai, barulah dia boleh mengambil praktikum. Nah, kalau yang ini berarti pada saat yang bersamaan, ya mungkin pada semester yang sama, si mahasiswa itu mengambil mata kuliah juga mengambil praktikum. Nah, bedanya seperti itu. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Ibu, berarti yang ini sama kayak overlapping lah? Yang mana? Yang mana overlapping? Overlapping. Overlapping. Yang ini. Beda Yang mahasiswa. lah. Beda. Overlapping itu pada relasi, pada hubungan hierarki supertipe dan subtipe. Ya, sedangkan ini adalah tersier. Betul kan? Namanya tersier kan? Jangan salah pula saya. Kan ada yang apa kalau satu aja apa namanya? Unari. Kalau dua entitas apa? Binary. Kalau tiga entitas tersier ya? Apa? slide minggu lalu. Jadi istilah kalau ada relasi yang menghubungkan tiga entitas sekaligus, nah itu hubungannya. Nama relasinya adalah tersier saja, lupa saya. Ternari kok jadi tersier pula, itu udah jadi kayak kebutuhan primer, sekunder, tersier jadinya ya. Ternari mana dia? Nah ini dia ya, ternari derajat 3. Oke, selanjutnya tadi siapa yang nanya?